Selamat malam, Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anakku semua. Kiranya damai dan sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa hadir dalam keluarga kita dan menjadi pengikat yang bersatukan di saat menghadapi pandemi saat ini. Saya, Diaken Maria Eti Martati, dari Rawamangun A, malam ini tanggal 26 Oktober 2020 akan membantu kita semua untuk bersama-sama bersaat teduh dan berdoa bersama. Kini mari kita memasuki saat hening. Marilah kita semua membaca bagian Alkitab dari Ulangan 6 ayat 1 sampai 9, dilanjutkan dengan ayat 20 sampai 25. Bacaan Mazmur dari Mazmur 119 ayat 41 sampai 46 dan bacaan Injil dari Lukas 13 ayat 1 sampai 9. Saya akan bacakan dari bacaan Injil Lukas 13 ayat 1 sampai 9. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada semua orang Galilea yang lain karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seseorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah ia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara, Lukas menyampaikan respon Tuhan Yesus terhadap orang-orang yang melapor padanya mengenai orang Galilea yang meninggal. Mereka itu menjadi korban kekejaman Pilatus. Ketika Pilatus datang dan menjabat di daerah Palestina tahun 26 Masehi, ia menghina dan merampas seenaknya. Ia memperlakukan orang-orang Yahudi secara tidak adil dan bahkan membunuh tanpa melakukan pemeriksaan. Orang-orang yang dibunuh dan meninggal itulah yang darahnya dicampur dengan darah kurban yang mereka persembahkan. Lukas 13 ayat 1. Mereka yang melaporkan kepada Yesus merasa kurbannya tercemari oleh darah orang-orang yang meninggal itu. Sebab mereka berpikir bahwa mereka adalah orang-orang yang hina. Orang-orang yang melapor itu berpandangan bahwa mereka meninggal dengan cara seperti itu pasti karena kesalahan dan dosa mereka. Maka Tuhan Yesus selalu menambahkan peristiwa di Siloam, yaitu 18 orang yang mati ditimpa menara, ayat 4. Ini sekaligus kritik terhadap cara berpikir mereka, bahwa orang yang tertimpa kemalangan dipandang pasti mereka berdosa, dan mereka merasa dirinya lebih suci dari orang-orang yang meninggal yang malang itu. Maka Tuhan Yesus menegaskan, tidak. Bahkan kalau tidak bertobat, mereka tidak selamat, akan binasa dengan cara demikian. Ayat 3 dan 5.
Pertobatan inilah yang ingin ditekankan Tuhan Yesus maupun Lukas dengan pewartaan tersebut, dan Tuhan melengkapi responnya dengan perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Ayat 6-8. Maksudnya adalah menyampaikan pengajaran agar sebagai orang yang telah bertobat, menjadi pelaku firman, menyaksikan kebenaran pertobatannya. Hidup sebagai orang percaya, orang Kristen, sesuai dengan panggilannya. Orang percaya dipanggil, dipilih untuk berbuah, menjadi pohon yang tidak merugikan tanah yang telah dirawat dan digarap sehingga menghidupi pohon dan berbuah. Situasi pandemi seperti sekarang ini punya potensi membuat kita merasakan dan berpikir seperti berada di tanah gersang. Hal itu akan menghimpit dan menghambat kita dan tidak menolong kita melihat tantangan sebagai peluang, kesempatan untuk melakukan apa yang terbaik baginya. Tidakkah Tuhan memberikan pemeliharaan untuk mengolah kita agar tetap menjadi tanah yang menghasilkan? Tidakkah kita percaya Ia tidak meninggalkan dan tidak membiarkan kita untuk menjadi pohon ara atau tanaman yang tumbuh dan berbuah? Ibrani 13 ayat 5. Mari kita terus mewujudkan pertobatan dengan hidup yang berbuah, yang menghasilkan sesuai dengan panggilan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, mari kita berdoa bersama, yang akan kita awali dengan doa Bapa kami secara bersama-sama dengan keluarga, dan setelah itu kita akan melanjutkan dengan pokok-pokok doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Allah, Engkau yang menerangi hati dan pikiran kami melalui terang firman-Mu. Engkau karuniakan hikmat untuk kami menjadi kuat, untuk kami terus melangkah mengelola tantangan bahkan tekanan untuk tetap menghasilkan. Terima kasih untuk nafas kehidupan dan kesehatan serta kekuatan yang Tuhan karuniakan, menjadi tanda penyertaan dan pemeliharaan, menjadi bukti Tuhan tidak membiarkan dan meninggalkan kami. Biarlah itu terus menopang kami, menyatakan syukur bagi-Mu, menyaksikan hidup yang berbuah. Dalam pengasihan-Mu kami mohon, Tuhan, dengar dan kabulkanlah doa kami. Ya Tuhan, mampukanlah kami menjadi pelaku firman-Mu di tengah-tengah pandemi yang sedang kami hadapi. Sebagai gereja-Mu, kiranya kami terus dimampukan menyatakan kasih Tuhan dalam kerendahan hati, terus melangkah dengan kesabaran dan penguasaan diri, menyikapi tantangan dan pergumulan. Juga dengan penuh sukacita mengelola tantangan itu menjadi peluang yang menghasilkan dan berbuah. Seberapapun yang mampu kami persembahkan, biarlah itu menopang kesetiaan kami kepada Tuhan dan melakukan apa yang baik bagi kemuliaan Tuhan. Dalam pengasihan-Mu kami mohon, Tuhan, dengar dan kabulkanlah doa kami. Kepada-Mu ya Allah, kami mengucap syukur untuk negeri tercinta ini, keragaman warga serta kekayaan alam dan budaya yang Tuhan karuniakan.
juga pemimpin pemerintahan yang Tuhan percaya untuk mengelola dan memimpin masa ini. Kepada para pemimpin pemerintah, legislatif, yudikatif, dan instansi-instansi swasta, kiranya Tuhan tuntun dengan kuat kuasa Roh Kudus, agar dengan sungguh-sungguh mengemban tugas dan kepercayaan yang telah Engkau berikan secara bertanggung jawab, bijak, dan penuh sukacita, serta kesabaran, terlebih dalam menangani agenda-agenda penting di negeri ini. Pandemi berikut dampaknya, aturan atau undang-undang yang mengatasi masalah-masalah untuk mendatangkan kesejahteraan, keadilan, dan kebenaran, serta kebaikan bersama. Pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya, pilkada yang akan diselenggarakan dalam kebersamaan yang saling menghargai, menopang, dan mengasihi. Biarlah kami menjadikan agenda-agenda di atas menjadi wadah dan peluang untuk kami melakukan yang terbaik bagimu. Dalam pengasihan-Mu kami mohon, Tuhan dengar dan kabulkanlah doa kami. Kami bersyukur atas berkat-Mu untuk hasil-hasil pembangunan dan upaya menyikapi pandemi ini. Kami juga mohon berkat-Mu ya Allah untuk kesinambungan dalam mereka mengemban tanggung jawab sesuai bidang mereka untuk menghadirkan kebenaran, kesejahteraan, dan keadilan masyarakat Indonesia. Terkhusus dalam menangani pandemi COVID-19 ini, berikut dampak-dampaknya. Perjuangan dan kerja keras pemerintah bersama komite, gugus tugas, Kementerian Kesehatan, para ahli, tenaga medis, serta relawan kesehatan kiranya juga menjadi kesadaran dan perjuangan bersama warga masyarakat di seluruh negeri ini, agar kami bersama segera boleh melewati pandemi ini dan menjadi saluran berkat-Mu bagi sesama di muka bumi ini. Dalam pengasihan-Mu kami mohon, Tuhan dengar dan kabulkanlah doa kami. Amin. Demikianlah doa bersama kita. Terima kasih Eyang, Bapak, Ibu, dan anak-anak juga, cucu-cucu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Walau wabah membuat banyak hal tidak mudah, Tuhan setia dan tetap merawat. Mari terus berbuat dan berbuah. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.